Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizatul Munawwaroh dari kelas Perbankan Syariah 3, NIM E 2019-1111. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perhitungan pendapatan nasional, yang kedua uang dan fungsinya, yang ketiga kebijakan moneter, yang keempat peran dan fungsi bank, dan yang kelima otoritas jasa keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Apa sih perhitungan pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah output suatu negara yang akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Dari pendapatan nasional itu ada beberapa konsep. Yang pertama tentang produk domestik bruto, yang kedua tentang produk nasional bruto, yang ketiga tentang produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, setelah itu di pendapatan nasional itu ada manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama tentang mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, yang keempat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, yang kelima sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, dan beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional lainnya. Di dalam pendapatan nasional juga terdapat macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama tentang metode pendekatan nilai produksi dengan rumus Y sama dengan P1 kali Q1 sampai dengan ditambah PN kali QN. Metode yang kedua tentang metode pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P. Yang ketiga tentang metode pendekatan pengeluaran, yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, setelah itu pendapatan nasional dalam perspektif Islam adalah harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga, harus dapat mengukur produksi di setiap sektor pedesaan. Selanjutnya yaitu harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam, dan sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan santunan nilai antar saudara dan sedekah. Nah, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu dari ghanimah, sodakoh, infak, zakat, jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta umum, dan wakaf. Yang selanjutnya yaitu tentang uang dan fungsinya. Apa sih definisi uang? Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum untuk melakukan kegiatan jual beli atau melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menukar uang tersebut dengan barang atau jasa yang mereka inginkan. Nah, uang itu terbuat dari kertas dan logam. Jenis-jenis uang itu menurut lembaganya ada dua juga, yaitu dari uang kartal dan uang giral. Jenis uang menurut nilainya itu ada uang penuh dan ada uang tanda. Sedangkan fungsi asli uang itu hanya sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang itu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, dan fungsi uang menurut ekonomi Islam itu hanya sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu apa sih? Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk menguatkan jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan yang kontraktif, ini kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter itu sendiri untuk mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, dan yang terakhir untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
Instrumen dalam kebijakan moneter itu ada 6. Kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorong modal, dan penyesuaian tingkat suku bunga. Di dalam kebijakan moneter itu ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama itu Iqtisaduna, yang kedua tentang mainstream. Kebijakan moneter awalnya itu tidak diperlukan karena sistem pemperbankan hampir tidak ada dan penggunaannya sangat minim. Sedangkan mazhab yang kedua itu di tujuannya kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Nah, sedangkan instrumen dalam ekonomi Islam terdapat 8 macam, yaitu nisbatul ikhtiyati, yang kedua ikma'al ma'wi, yang ketiga nisbahul iqrad, yang keempat i'adatus sahadah, yang keenam as-suku al-islamiyah, yang keenam Islamic suku, yang ketujuh al-istismar al-hukumi, dan yang terakhir ada tasdiq. Setelah membahas tentang kebijakan moneter, saya akan membahas tentang peran dan fungsi bank sentral. Apa sih bank sentral? Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral itu sendiri untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dalam laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara ini dapat disebut menjadi tugas dari bank sentral. Tugas bank sentral itu ada 2 macam, yang berkaitan dengan pemerintah dan berkaitan dengan bank sendiri. Yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Dan yang terakhir, mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Sedangkan dalam perbankan sendiri, tugasnya untuk menentukan suku bunga sebagai banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan sewa bank yang ada, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Dan kewenangan bank sentral itu sendiri untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Sedangkan yang terakhir itu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Yang terakhir yaitu tentang tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Apa sih otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Di dalam OJK tersebut ada asas-asasnya. Yang pertama tentang asas independensi, yang kedua tentang asas kepastian hukum, yang ketiga tentang kepentingan hukum, yang keempat tentang keterbukaan, yang kelima tentang profesionalisme, yang keenam tentang integritas, dan yang terakhir ada tentang asas akuntabilitas. Sedangkan tugas OJK itu untuk mengatur dan mengawasi. Biasanya yang diawasi itu tentang kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua tentang kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan juga mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan masih banyak yang lainnya. OJK juga memiliki kewenangan. Yang pertama tentang menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua tentang membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kegiatan tentang pelaksanaan tugas OJK. Dan yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola struktur di lembaga jasa keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.